Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan kita, mari sama-sama kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi pembelajaran dalam setiap kehidupan kita. Langsung saja kita buka kitab kita dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau sudah dapat, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Yang ke-29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Di mana kisah ini menceritakan tentang tulah-tulah yang diberikan oleh Allah melalui Musa kepada Firaun dan juga kepada bangsa Mesir yang dikarenakan oleh kekerasan hati seorang Firaun. Nah, kalau kita melihat kisahnya bangsa Israel ini diperbudak selama kurang lebih 430 tahun. Dan lalu Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Musa, untuk membebaskan orang-orang Israel, untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, tetapi Firaun terus mengeraskan hatinya. Namun setelah 9 tulah diberikan, akhirnya tibalah di tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Maka peristiwa ini menjadi titik akhir bagi Firaun, sehingga dia mengizinkan bangsa Israel, Musa berserta dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga mengizinkan mereka untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam hal ini ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Hal yang pertama, dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan, hal yang pertama adalah Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Kita bacakan kembali dalam ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan dalam hal yang pertama bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tuhan tidak terlalu cepat, tetapi juga Tuhan tidak terlalu lambat. Nah, selama tulah-tulah yang sebelum-sebelumnya diberikan di tanah Mesir, mungkin bangsa Israel bertanya, kapan mereka akan dibebaskan, kapan mereka akan dilepaskan dari tanah perbudakan. Tetapi ada satu tujuan yang Tuhan mau. Dalam penantian mereka tersebut, Tuhan mau mereka bersabar. Tuhan mau mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita punya pertanyaan-pertanyaan, bagaimana saya menjalani kehidupan saya, bagaimana saya bisa mencapai apa yang menjadi keinginan saya, bagaimana cara saya untuk lepas dari masalah yang terus datang dalam kehidupan saya. Tanpa kita sadari, pada masa itulah Tuhan mau kita bersabar, Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau dengan hal-hal tersebut kita semakin membangun iman kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan bertindak dengan kuasanya. Dan pada tulah yang ke-10, bangsa Israel keluar dari tanah
Mesir. Nah, kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dalam penantian yang panjang sekalipun, kalau itu waktunya Tuhan, maka Tuhan akan jadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, waktunya siapa? Waktunya Tuhan tentunya. Dan yang Tuhan mau dalam proses yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita, ada tujuan, dan tujuannya adalah untuk membangun setiap kehidupan kita, untuk membangun setiap iman kita, kepercayaan kita untuk lebih lagi kepada Tuhan. Hal yang pertama firman Tuhan katakan Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Dan hal yang kedua, jadi firman Tuhan yang kita baca, hal yang kedua dikatakan hati yang keras membawa kepada kehancuran. Kita kembali baca dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 di sana dikatakan, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Firman Tuhan katakan sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Nah, saudara yang terkasih, Musa beberapa kali memperingatkan kepada Firaun untuk apa yang akan Tuhan kerjakan, untuk apa yang Allah akan berikan di tanah Mesir dan juga kepada kehidupan Firaun. Namun berkali-kali juga Firaun menolak peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada kehidupannya. Nah, akibatnya adalah dia dan juga bangsanya mengalami penderitaan yang besar. Nah, firman Tuhan berkata, ketika ada perintah atau peringatan daripada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah respon yang baik. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga yang ke-15. Ibrani pasal yang ketiga yang ke-15, di sana dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Tuhan katakan janganlah keraskan hatimu ketika ada peringatan daripada Tuhan. Jangan menunda ketika Tuhan memperingatkan kepada setiap kehidupan kita. Nah, respon yang benar itu menunjukkan adanya pertobatan, ketundukan kepada firman Tuhan dan juga kerendahan hati. Maka daripada itu jadikan setiap kehidupan kita dampak yang baik untuk banyak hal dan juga bagi banyak orang. Ini hal yang kedua, hati yang keras membawa kepada kehancuran. Tetapi ketika kita merespon peringatan Tuhan itu dengan benar, maka kita disebut adalah orang yang ada pertobatan, ada kerendahan hati, ada ketundukan dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, di sini dikatakan Tuhan mampu mengubah hati yang keras. Kita kembali baca dalam ayat yang ke-31 dalam Keluaran pasal 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudara yang terkasih, ketika tulah yang ke-10 ini diberikan atau diturunkan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun, barulah Firaun mau mengizinkan orang-orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir, untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Bertahun-tahun Firaun menahan bangsa Israel, tetapi ketika Tuhan bertindak, maka terbukalah pintu kebebasan bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih, kita mungkin sering atau bahkan sedang bertahan dalam kekerasan hati. Tapi tadi firman Tuhan katakan, janganlah keraskan hatimu ketika ada peringatan daripada Tuhan.
Ada pesan jangan sampai Tuhan melakukan seperti apa yang dilakukannya kepada Firaun, kepada setiap kehidupan kita. Barulah kita mau merespon apa yang Tuhan ingatkan kepada setiap kehidupan kita. Dan dari poin-poin yang sudah disampaikan, biar kita mau terus belajar untuk kita menjadikan kehidupan kita penuh dengan ketundukan kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Mau merespon setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka dalam ayat yang terakhir, dalam Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-20. Yehezkiel pasal 11 ayat ke-19 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua.